pernikahan suci anak-anak kita ini. Untuk itu, kami akan memerciki saudara-saudari dengan air suci yang bagaikan embun surgawi, kiranya menjadi tanda berkat, tanda kasih, tanda rahmat yang Tuhan curahkan untuk kamu berdua. Semoga kamu selalu disinari oleh kasih Tuhan. Semoga kasih kamu tak kunjung pudar, dan semoga berkat dan kemurahan Tuhan akan menyertai kamu senantiasa. Dengan berkat-Nya yang maha kuasa, bagaikan embun surgawi turun dan tinggal atas kamu, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Inilah hari yang diciptakan Tuhan bagi kita.
marilah kita bersuka cita. Saudara-saudariku yang terkasih, khususnya Ricky dan Cecilia, selamat datang sekali lagi di Gereja Paroki Santo Ignatius Keuskupan Manado untuk meresmikan pernikahan kamu dalam sakramen Ekaristi ini. Anda menantikan hari ini dengan banyak cemas, khawatir, dan aneka pikiran. Kamu telah merindukan hari ini dengan banyak doa, harapan, bersujud di hadapan Tuhan. Hari itu tiba. Biarlah kamu merasa kelegaan, biarlah kamu merasa terangkat segala beban kekhawatiran, sehingga kamu bisa merayakan hari yang istimewa ini, secara khusus pemberkatan suci ini, dengan hati yang penuh, dengan hati yang sungguh, dengan hati yang tidak terbagi-bagi. Tuhan menghendaki pernikahan sejak awal penciptaan, dan Tuhan hadir dalam peristiwa pernikahan di Kana untuk menunjukkan Dia menyertai setiap keluarga, apapun tantangan, apapun kesulitannya. Percayalah, Tuhan yang sama hadir pada siang hari ini untuk peneguhan kamu berdua. Di hadapan Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, kita merasakan dosa dan salah kita. Maka mari kita awali perayaan suci ini dengan jiwa dan raga pengampunan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya suka. Oleh sebab itu, pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang mengampuni kita, mengampuni dosa dan salah kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kami mohon padamu, kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu agar mereka dengan tekun dan setia mengembangkan cinta kasih yang telah Kau tanamkan dalam hati mereka.
mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda nyata bagi satu sama lain Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Mari kita kekuatan dari sabda Tuhan. Bacaan dari Kejadian ayat 18 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah dari tanah segala binatang hutan dan segala burung udara. Bawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, bangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia ambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Berbahagialah semua orang yang takut akan Tuhan. Takut akan. Bahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup di jalan yang ditujukannya. Apabila engkau memakan hasil jerih tanganmu, berbahagialah dan baiklah keadaanmu. Bahagialah semua orang yang takut akan Tuhan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti pohon zaitun sekeliling diamu. Bahagialah semua orang yang takut akan Tuhan. Sesungguhnya akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari sini. Bahagialah semua orang yang takut akan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tinggallah di dalam kasih-Ku, maka aku akan tinggal di dalam kasih-Mu. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus
Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Yesus. Katanya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Kasih itu sabar, kasih hati, kasih tidak megahkan diri, kasih tidak kesukaan, dan kasih itulah yang terbaik. Rocky dan Sisilia, kalau cuma mau menyanyi gampang tentang kasih, tapi ketika harus menjalaninya dari hari ke hari dalam segala suka dan duka jatuh bangun, kita gampang merasa susah, merasa berat. Tapi untuk itulah kamu datang ke gereja, bukan ke kusu-kusu atau ke pantai-pantai. Kamu datang ke gereja, minta dukungan Tuhan untuk maksud baik kamu, saling mengasihi, karena Tuhan hendaklah kamu saling mengasihi bagaimana aku mengasihi kamu. Kita kembali pada bacaan Injil yang kamu pilih untuk dibacakan hari ini. Bagi orang Farisi dan Saduki dan orang Yahudi pada umum, ada 613 perintah Tuhan. Kita coba kumpul dari kitab Kejadian sampai pada kitab Nabi yang terakhir. 613 perintah hukum. Dan mereka sendiri sering berdebat, yang mana yang paling penting? Ada yang bilang paling penting itu tidak boleh makan yang haram. Ada yang bilang yang paling penting itu disunat. Ada yang bilang yang paling penting itu doa dan puasa. Ada yang katakan yang paling penting itu tidak boleh makan daging terang. Ada yang katakan yang paling penting itu hari Sabat. Mereka coba tes kepada Yesus, yang mana paling penting dari 613 hukum itu. Menarik, Rocky dan Sisilia, dari 613 hukum, ada 360 perintah yang mulai dengan kata Tuhan. Misalnya, jangan menyembah Allah lain. 306 perintah yang mulai dengan kata jangan. Dan ada 248 perintah dengan nada positif. Hendaknya kamu ini. Apa arti angka-angka ini? 306 berhubungan dengan apa? Hari-hari dalam 1 tahun. Ada 360 hari di mana kita tidak boleh lepas dari perintah Tuhan. Lalu 248
Apa itu? Kalau tubuh kita dipenggal-penggal, kasih-kasih bagian demi bagian, ada 248 potongan. Apa arti? Perintah Tuhan, hukum bukan hanya dijalani sepanjang 365, tetapi terserap, terendap, terhayati dalam seluruh tubuh rohani kita. Wow, hebat sekali ya sabda Tuhan. Penuh makna. Angka-angkanya semua penuh makna. Nah, ketika ditanya dari 613 ini mana yang paling penting? Jawab dengan sangat bijaksana. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Dari hukum inilah semua 613 perintah-perintah yang lain. Maka ibu dari segala hukum adalah mengasihi. Dan harus ada di sepanjang hidup kita. Tidak ada yang bilang, oh ini 2 hari mau tahun baru. Ini 2 hari ini free dari cinta kasih. No bro. 360 hari, Anda ada diskon. Di mall ada diskon, tapi perintah mengasihi Anda pakai diskon. Dalam seluruh jiwa ragamu, 248 penggal tubuh, semua harus api oleh perintah mengasihi. Kata mengasihi dalam bahasa Ibrani arti aheb. Sementara dalam agape, kita sering dengar ya kata agape. Agape adalah cinta kasih dalam kehendak dan dalam perbuatan, arah pada kebaikan orang lain. Aku mengasihi orang supaya orang baik, sejahtera dan selamat. Aku rela kurban, dan kasihku ini temporal, nyanda cuma waktu langsung. Kasihku ini nyanda cuma waktu gagah perkakas. Kasihku ini abadi, 365 hari. Tahun baru ulang lagi, 365 hari. Kasih ini sebuah komitmen, sebuah keputusan untuk jalani. Lawan dari agape adalah eros. Eros kasih. Orang baku suka, orang baku sayang, tapi cuma karena habis nafsu sama dengan anjing. Karena babale kita babale. Rendah sekali. Ada satu lagi yang lebih filei. Kasih karena baku suka. Karena suka kita suka. Karena lego jangkar kita lego jangkar. Karena hobi menyanyi kita hobi menyanyi jadi. Habis. Agape adalah tingkatan yang paling luhur, paling indah, yang paling mulia. Hanya perhatian pengantin yang fokus kalau hari H begini. Karena itu kita kasih pendek, kita khotbah. Ya, nyenda apa-apa. Belajar banyak waktu persiapan. Kamu lihat apa yang saya buat. Ya. Saya mau menjelaskan apa yang Yesus bilang tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi, dengan sekuat hatimu, dan dengan sekuat kekuatanmu. Kamu lihat apa yang saya buat? Tanda salib. Tanda adalah inti dari perintah Tuhan pertama dan utama. Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap akal budi, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sendiri, kasihilah sesamamu, termasuk musuhmu. Ya, Yesus bilang, doakanlah, berbuat baiklah kepada musuh. Setiap kali kita buat tanda salib, kita menguduskan, menyucikan tubuh kita. 248 bagian tubuh kita. Setiap hari dari 365 orang kuduskan dalam nama Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sendiri, dan mengasihi sama termasuk musuh-musuh kita. Mengasihi Tuhan segenap akal budi, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan yang ada pada kita. Apa sebab? Dengan segenap akal budi. Pada budi kita, pada pengetahuan kita, ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang mencerdaskan kita untuk mengenal Allah, untuk mencari jalan, untuk jadi pintar, untuk jadi cerdas mengasihi Allah. Dengan segenap hati. Hati adalah kehidupan. Semua yang kita pikir, semua yang kita lakukan bermuara hati. Dalam suara hati Allah memberikan dorongan, ini yang baik, itu buruk, tolak semua. Karena itu kita jagalah hati, karena dari situlah semua tindakan dan kehidupan. Dengan segenap kekuatan dalam Trinitas, 3 yang menjadi satu, ada kekuatan yang dahsyat. Ada sebuah power yang memampukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan segala isi. Dalam Trinitas kamu, Rocky, Cecilia, dan Tuhan, kamu juga membentuk satu Trinitas. Ada satu kekuatan dahsyat, dan kekuatan ini akan memampukan kamu. Jika kamu punya hati sudah memutuskan, jika kamu punya akal budi sudah memutuskan, itu akan jadi kekuatan. Kamu akan belajar terus untuk mengembangkan akal budi. Kamu akan berani ambil bagian dalam tindakan-tindakan. Apa sebab itu? Tua, kering, tetapi mempunyai passion, mengasihi Allah dan mengasihi sama, karena dia cara akal budinya, hatinya, dan bersama-sama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus jadi power, jadi kekuatan dahsyat untuk merubah dunia dengan kasih. Tanda salib mengandung perintah mengasihi Allah dan mengasihi sama. Dan dalam salib, pada salib, terkandung hukum cinta yang sangat mendalam. Pertama, di salib, doakan musuh-musuhnya. Bapa mereka tidak tahu apa yang kebutuhan. Tanda salib yang kamu buat hari dalam diri, dalam keluargamu, ajak kamu untuk saling ampuni tiap hari, tiap malam. Paus Fransiskus bilang, jangan tidur sebelum saling memaafkan dan mengampuni. Ingat, yang ditabur di ladang, dilempar, besoknya tumbuh. Besoknya tumbuh. Hati-hati kamu tidur dengan marah, dengan benci, dengan curiga, dengan ancaman. Besok lebih besar dia. Jadi malam, belum hari terbenam, Yesus bilang, bereskan, selesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jangan pelihara. Salib. Ampun dan memaafkan. Tak ada keluarga yang tidak perlu memaafkan. Salib. Salib Yesus buka pintu Firdaus
bagi seorang ada di sampingnya. Tobat. Kingdom. Banyak itu namun orang Inggris. Ingatlah aku jika engkau masuk dalam kerajaanmu. Apa Yesus bilang? Hari ini engkau bersama Daus. Setiap kali kamu tanda salib, kamu juga harus menjadikan cinta kamu baik untuk saya hari ini. Tanggung jawab yang masuk sendiri sama dengan anak-anak keturunan akan beri. Kita sudah mengetahui rahasia. Kita sudah mengetahui kekuatan salib. Lalu kita pakai untuk mati. Keluarga adalah lembaga keselamatan. Sayang banyak keluarga akhir di lembaga pemasyarakatan. Berikut. Disalib. Di bawah salib Longinus, kepala pasukan pemegang tombak yang panjang, menusuk Yesus dan mengalir darah dan air. Sepercik darah dan air. Mata Longinus yang waktu itu sakit mata. Tanya sembuh saat itu juga. Dan dia berkata, sungguh orang ini putra Allah. Tanda salib yang kita buat mengandung power penyembuhan. Akan menyembuhkan luka yang ada. Kasih yang tulus terhadap anak-anakmu akan menyembuhkan salah kata, salah kaprah kamu kepada mereka. Akan terjadi dalam keluarga. Kekuatan tanda salib aku makan. Aku makan kali kekerasan aku kasih untuk saling menyembuhkan. Salib Yesus setia sampai akhir. Allah, patuh pada Allah. Janjinya, aku datang supaya mereka hidup. Akulah gembala yang baik memberikan jiwa raganya. Yesus janjinya sampai selesai. Keluarga, dengan tanda salib kamu menguduskan dan menguatkan keluarga kamu untuk setia sampai akhir. Corona boleh berjilid-jilid, langit boleh runtuh, tapi belajarlah dari tanda salib, dari dia tersalib, setia sampai akhir. Situ kebahagiaan yang tiada duanya kamu alami. Rocky dan Sisilia, jangan takut, jangan khawatir. Ada mama, papa, ada orang tua, ada handai tolan, ada gereja yang mendukung langkah suci kamu. Melangkahlah terus. Jangan lupa tiap malam, tiap pagi, saling berikan tanda salib. Dalam salib ada pengampunan, dalam salib ada firdaus, ada keselamatan, dalam salib ada penyembuhan, dalam salib ada kesetiaan. Kuduskan, sucikan, bukan jiwa ragamu 306 hari dalam 248 bagian-bagian tubuhmu. Cinta Tuhan kamu, cinta Tuhan. Mari papa mama, kakak adik, saudara-saudari, handai tolan, kita mendoakan suci, janji suci anak-anak kita saat ini juga.
Saya, Petrus Rockefeller Sinaga, memilih Engkau, Celia Kaloren Kirayo, jadi istri saya. Saya berjanji untuk setia berikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati Engkau sepanjang saya. Saya bersedia menjadi Bapa yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan. Saya Sisilia Loren Rayo, menerima Engkau, Petrus Rockefeller Golom sebagai suami saya. Saya berjanji untuk setia berikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati Engkau sepanjang saya. Saya bersedia jadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan pada saya. Amin. Memperteguh kalian akan di hadapan gereja, kenan bahkan berkatnya kepada kamu berdua. Apa yang telah satukan Allah, jangan abaikan manusia. Cecilia, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta, kasih, dan kesetiaanku kepadamu. Terima cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku padamu.
Saudara-saudari terkasih, inilah hari yang diciptakan Tuhan bagi Rocky dan Cecilia. Karena itu seluruh doa dipanjatkan oleh gereja untuk kepentingan keluarga ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama memanjatkan doa umat. Saudara-saudari, Tuhan menyempurnakan dan menguduskan cinta kasih Rocky dan Cecilia. Karena itu mari kita mendukung mereka melalui doa-doa kita. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi kedua saudari kami yang meresmikan perkawinannya pada hari ini. Semoga ikatan cinta kasih mereka tak pernah rapuh sepanjang perjalanan hidup perkawinan mereka. Kami Kabulkanlah kami ya Tuhan. Ya Bapa, dampingilah mereka selalu dalam menghadapi segala pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menyesakan. Semoga dalam setiap perjalanan hidupnya, mereka selalu dapat melihat bimbingan tangan-Mu yang menghantar mereka kepada kebahagiaan sejati. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kehadiran keluarga baru ini membawa banyak berkat, baik untuk lingkungan tempat mereka tinggal, pun bagi keluarga Katolik, khususnya dalam paroki di mana mereka tinggal. Kami Kabulkanlah kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga cinta kasih mereka yang diberkati oleh Engkau dengan karunia yang berlimpah, sehingga anak-anak yang dianugerahkan kepada mereka sungguh-sungguh menggerakkan hati orang tuanya. Kami Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, orang tua mereka merasa terhibur karena menyaksikan kebahagiaan anaknya, sehingga pengantin baru ini sungguh diterima dalam lingkungan kaum kerabatnya. Kami Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, peliharalah kami dalam cinta-Mu, karena Engkau pernikahan suci kita. Semoga Engkau cintainya sampai akhir, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk peneguhan perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkau yang telah memungkinkan terlaksananya, semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu Bapa yang kudus. Sebab putramu Yesus Kristus telah lahir dalam sebuah keluarga. Dan dengan itu Engkau menguduskan dan meneguhkan bahwa Engkau menghendaki adanya keluarga. Engkau telah memperteguh janji perkawinan anak-anak kami ini dengan cinta dan belas kasih penuh pengorbanan diri. Semoga kiranya seperti Kristus mengasihi gereja, mereka saling mengasihi satu sama lain. Oleh sebab itu bersama para kudus dan para martir di surga, kami bernyanyi memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bermadah. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua,
Inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan padamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal. Secara istimewa kami mendoakan orang tua yang telah Kau panggil dari tengah-tengah keluarga. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah dan Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Sebagai keluarga baru, Rocky dan Cecilia, kamu akan masuk dalam keluarga Bapa di surga. Kami iringi masuknya kamu dalam keluarga Bapa di surga, dan semoga persatuan kamu lebih disempurnakan dalam kesatuan dengan Bapa di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Secara istimewa kita mohon berkat Bapa Surgawi untuk keluarga yang baru ini. Dipadukan menjadi Engkau mengatakan tak boleh diceraikan. Pandanglah dengan rela mempelai wanita ini, agar rahmat cinta dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria ini. Semoga ia selalu mampu menunaikan tanggung jawabnya
baik terhadap istri maupun anak-anak serta masyarakat di sekitarnya. Dan kami mohon ya Tuhan, semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena peri hidup yang baik dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan hidup mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Kamu bukan lagi dua, melainkan satu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan suci-Mu ini. Kami mohon semoga anak-anak-Mu yang telah dipersatukan dalam sakramen perkawinan suci senantiasa berpaut padamu dalam suka dan duka. Semoga mereka selalu menimba kekuatan dari salib-Mu, di mana hukum cinta Kau hadirkan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, mari kita akhiri perayaan suci ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kamu berdua dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Dan semoga kalian menjadi saksi-saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih dalam perjamuan Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi dan pemberkatan nikah suci Rocky dan Cecilia sudah selesai. Sesuai tradisi gereja, orang tua dan saksi dan imam menyerahkan pasangan baru, keluarga baru ini dalam lindungan Bunda Maria. Semoga seperti Maria di Kana membantu keluarga muda, ia akan selalu membantu Rocky dan Cecilia, apalagi setiap kali mereka berseru, memanggil dan memohon perlindungannya.
telah mengenal kami berdua, tengoklah kami datang, terimalah ucapan dan terima ya Bunda Yesus, kita telah berterima bangun kami
Baik, kita akan lanjut foto bersamanya. Diundang kepada kedua orang tua dari Rocky dan Cecilia. Iya. Iya. Satu urus balon Jo, satu urus balon Ki Jo. Ariel. Mana di muka Geo yang di belakang? Bersiap-siap setelah foto bersama ini, foto orang tua pengantin dan saksi. Sekali lagi bersiap-siap untuk foto bersama selanjutnya dan diundang kepada kedua saksi. Masih tetap. Oke, baik, disampaikan terima kasih kepada pastor dan saksi. Saat ini tetap masih kedua orang tua. Kedua orang tua masih tetap ya. Iya. Mama dan wali Papa Rocky masih tetap foto bersama. Ini tetap foto berenam, iya. Foto berenam. Setelah foto bersama ini, dipersilakan duduk untuk orang tua dari Cecilia. Mama dari Rocky pindah di samping Rocky. Ya. Mama Papa Cecilia dipersilakan duduk dulu. Ya. Ya. Setelah ini bergabung kakak beradik dari Rocky. Ya. Beserta pasangan, ya.
Ya, bergabung kakak beradik dulu ya. Ya, nanti satu adik dulu. Wah, nanti DP Inang udah nanti. Ya, kakak beradik dulu. Ya, ah, kakak beradik belum masih. Ya, kakak beradik. Mohon face shieldnya dibuka dan tidak melakukan percakapan selama fotosesi berlangsung. Itu John. Enaknya. Kakak beradik masih tetap. Oke, dipersilakan untuk Unang dan udah